Halo Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kintana bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Dalam landscape kesehatan dan kecantikan yang terus berkembang, menjadi yang terdepan bukan sekedar menguntungkan, tetapi juga kebutuhan strategis. Bisnis kecantikan, terlebih penggunaan skincare saat ini udah bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan menjadi kebutuhan primer yang khususnya bagi kaum wanita. Keberadaan skincare bagi setiap individu sangat krusial dan penting, mengingat skincare dapat mendorong kepercayaan diri seseorang. Nah, melihat pentingnya keberadaan skincare di mata kaum wanita, di Indonesia sendiri bisnis skincare menjadi salah satu bisnis terbesar yang dilirik. Namun tentu banyaknya manfaat tersebut juga nggak lepas dari beberapa ancaman. Seperti makin banyak beredar skincare berbahaya di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan juga pengawasan. Topik ini menjadi sangat menarik dan Before After udah merangkum ini beberapa informasi yang akan kita bahas selengkapnya hanya di Before After. Riset yang dilakukan oleh platform data dan intelijen bisnis global Statista, pendapatan industri kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia di tahun ini diperkirakan mencapai 917 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,2%. Segmen terbesar adalah perawatan pribadi dengan nilai pasar yakni berkisar 3,88 miliar US dollar. Selain itu, permintaan produk bersertifikat halal meningkat seiring mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Produk skincare atau perawatan kulit tengah naik daun pada beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang ikut menjajal produk dengan alasan ingin glowing hingga sekedar penasaran karena viral di media sosial. Dikutip dari riset kompas.co.id menunjukkan kategori perawatan dan kecantikan menyumbangkan penjualan paling besar, yakni sebesar 51,1% dari total nilai penjualan fast moving consumer goods pada semester 1 di tahun 2024, di mana kategori perawatan dan kecantikan, sunscreen dan paket kecantikan menjadi jenis produk yang paling laris. Sunscreen menjadi pendorong pertumbuhan kategori ini dengan kenaikan mencapai 72,3% dari 530 miliar di semester 2 2023 ke angka 914 miliar di semester 1 2024. Adapun produk paket kecantikan menjadi yang paling banyak dibeli masyarakat, yakni sebesar 1,8 triliun atau hampir 10% dari total nilai penjualan di FMCG. Peningkatan nilai penjualannya juga tergolong besar, yakni sekitar 40,32% dari nilai penjualan sebelumnya, yakni 1,3 triliun di semester 2 tahun 2023. Jadi total nilai penjualan paket kecantikan di semester 2 2024 sebesar 1,8 triliun itu, sekitar 1,5 triliunnya merupakan paket kecantikan jenis brightening atau pemutih atau mencapai 83,3%. Sayangnya seiring meningkatnya permintaan skincare, banyak produk abal-abal yang beredar. Mulai dari tanpa label, etiket biru yang tidak sesuai dengan peraturan, hingga skincare impor ilegal. Dr. Diah Novita Anggraini dikutip dari laman klikdokter.com menyebut skincare etiket biru mengacu pada produk perawatan kulit yang diberi label atau etiket berwarna biru. Umumnya, produk dengan etiket biru adalah produk yang memerlukan resep dan pengawasan dokter dalam penggunaannya. Produk ini seringkali mengandung bahan aktif yang kuat seperti hidrokinon, retinoin, steroid, atau asam retinoat dalam konsentrasi tinggi yang hanya boleh digunakan dengan rekomendasi medis, karena memang berpotensi memiliki efek samping dan resiko yang menyertainya.
Produk skincare etiket biru umumnya termasuk dalam kategori obat-obatan yang disediakan oleh dokter kulit atau klinik kecantikan. Produk ini diformulasikan khusus untuk kondisi kulit tertentu, seperti hiperpigmentasi, jerawat parah, atau penuaan kulit yang memerlukan intervensi bahan aktif dengan dosis tertentu. Karena kandungan yang kuat, produk ini nggak boleh digunakan secara sembarangan dan membutuhkan pengawasan ketat dari dokter. BPOM mengawasi klinik kecantikan di seluruh Indonesia pada periode 19 hingga 23 Februari di tahun 2024 ini. Kemudian menemukan sekitar 51.791 produk kosmetik tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai 2,8 miliar rupiah. Produk ini terdiri dari temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya atau dilarang, skincare beretiket biru tidak sesuai ketentuan, kosmetik tanpa izin edar, produk injeksi kecantikan, dan kosmetik kadaluarsa. Dan standar kecantikan yang melekat pada perempuan Indonesia harus diubah. Karena kulit sehat tentu nggak harus putih. Ciri-ciri kulit yang sehat salah satunya nggak terjadi inflasi atau peradangan pada kulit, ditandai dengan kelembapan yang cukup, kulit yang sehat dan akan terlihat glowing dan bisa didapatkan dengan rutin melakukan eksfoliasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti AHA dan juga BHA. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Rasa-rasanya produk perawatan kulit atau skincare udah menjadi kebutuhan saat ini. Gak cuma wanita, tapi pria juga mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan kulit wajah. Kondisi tersebut membuka peluang bagi para oknum-oknum gak bertanggung jawab menciptakan produk skincare abal-abal. Alih-alih wajah terlihat segar, justru malah menjadi rusak dan bermasalah karena salah beli. Nah, pakar kecantikan dan anti-aging atau penuaan dari Kin Clinic, Dr. Cynthia Jayanto, memberikan beberapa tips agar nggak salah beli produk skincare, sehingga bisa terhindar dari resiko wajah bermasalah. Langsung aja kita lihat penjelasannya berikut ini. Langkah pertama, sebelum membeli suatu produk skincare, sebaiknya perlu mengenali jenis kulit kamu terlebih dahulu. Sebab, setiap orang memiliki jenis kulitnya masing-masing. Apakah itu jenis kulit normal, cenderung berminyak, cenderung kering, atau sensitif. Dan setiap jenis kulit punya penanganannya sendiri. Dan gak semua satu produk mengakomodasi semua kebutuhan jenis kulit tersebut. Langkah yang kedua, untuk bisa menemukan produk yang tepat, kamu juga bisa mengidentifikasi dengan keluhan kulit yang biasa dialami. Sejauh ini, apa keluhan kulit yang kamu rasakan? Apakah berjerawat, kusam, kering gatal, atau pigmen warna nggak merata? Nah, jika udah tahu apa masalah kulit yang biasa kamu alami, tahap selanjutnya mencari produk skincare yang memiliki formula sesuai jenis kulit kamu. Langkah ketiga, carilah produk skincare yang sesuai dengan pH kulit kamu. Cara mengeceknya adalah dari rangkaian produk skincare harus bisa menghasilkan pH yang seimbang di kulit wajah. Bukan rangkaian produknya semua membuat kulit jadi kering, atau bahan baku dari rangkaian produknya malah ngebuat kulit tambah berminyak. Langkah keempat, sesuaikan dengan suhu kulit. Suhu dan cuaca mempengaruhi kondisi kulit. Jadi, kita perlu menyesuaikannya dengan suhu. Misalnya aja, saat musim hujan atau dingin, kulit lebih kering dan perlu dehidrasi. Pilih skincare yang bisa membuat kulit kamu lebih lembab. Dan sebaliknya, saat musim panas, kulit akan lebih berkeringat dan berminyak. Ini biasanya dapat memicu jerawat, dan untuk itu, kamu bisa memilih skincare dengan kandungan yang dapat mengurangi produksi minyak berlebih. Sehingga, minyak di wajah kamu dapat terkontrol dan mencegah timbulnya jerawat.
Langkah kelima, cek izin edarnya. Ini untuk bisa melihat apakah produk skincare aman. Kamu bisa mengecek apakah produk tersebut sudah dapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI atau belum. Sejatinya konsumen dilindungi undang-undang agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Langkah keenam, cek bahan bakunya. Ada bahan berbahayakah? Ini hal yang gak kalah penting. Kamu harus bisa menjawab pertanyaan apakah bahan baku utama yang dipakai mengandung bahan baku yang berbahaya dan sudahkah produknya sesuai dengan karakter kulit. Seperti yang udah kita ketahui bahwa bahan berbahaya yang bisa merusak wajah secara jangka pendek maupun panjang antara lain merkuri, hidrokinon, resorcinol, bahan pewarna, dan steroid. Yang mana sebenarnya merupakan obat dan harus dengan resep dokter, tapi sering dimasukkan sebagai campuran pemutih karena berefek membuat kulit jadi putih. Langkah ketujuh, cari ulasan atau testimoni dari orang yang udah pernah memakainya. Kamu bisa mengeceknya di YouTube atau mencari lewat tanda pagar atau hashtag di Instagram ataupun media sosial lainnya untuk melihat review produk skincare. Lalu kamu bisa menganalisa dari semua ulasan produk tersebut apakah lebih banyak yang cocok atau lebih banyak yang bermasalah. Jika kamu menemukan banyak pengulas mengaku tidak puas atau mengalami masalah setelah memakainya, sebaiknya mengalihkan perhatian ke produk skincare yang lain. Untuk membuat produk kosmetik atau skincare yang aman bukan merupakan usaha yang mudah. Bahkan Albert Glickman dalam International Congress of Safety and Efficacy Tropical Drug and Cosmetic yang berlangsung di Philadelphia pada tahun 1981 menyatakan bahwa kriteria keamanan kosmetik merupakan hal bias yang akan terus berubah setiap waktu. Menghindari bahkan gak menggunakan skincare sama sekali tentu bukan solusi yang tepat. Namun, dari beberapa tips yang tadi kita bisa lihat, meminimalisir resiko memilih skincare yang salah bisa kita lakukan. Jadi pastikan dulu ya, jangan sampai karena tergiur hasil yang instan justru akan memberikan kerugian bagi diri sendiri. Sesaat lagi Kentana masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Halo Fashion People, balik lagi sama aku Kentana, masih ngomongin soal skincare. Selain menggunakan produk skincare yang tepat, ternyata memakai produk skincare juga perlu diperhatikan loh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan produk tersebut. Kulit wajah yang sehat dan bersih merupakan dambaan bagi semua orang. Untuk mewujudkannya, kamu juga perlu menjaga kesehatan kulit wajah dan salah satunya adalah dengan rutin menggunakan skincare atau produk perawatan kulit. Pemilihan dan penggunaan skincare yang tepat gak cuma baik untuk kesehatan kulit aja, tetapi juga mencegah munculnya berbagai masalah seperti jerawat, noda hitam, dan kulit kusam. Nah, berikut beberapa urutan memakai skincare yang benar. Check this out. 1. Membersihkan wajah dengan sabun cuci. Langkah pertama dalam perawatan wajah adalah membersihkan wajah dari minyak, kotoran, dan juga debu menggunakan sabun cuci muka. Kamu disarankan untuk mencuci wajah minimal 2 kali sehari, yakni pada pagi dan juga malam hari. Untuk hasil yang lebih maksimal, kamu bisa menggunakan teknik double cleansing saat membersihkan wajah. Teknik ini diduga mampu membersihkan wajah secara lebih maksimal. Mungkin gak sedikit orang bertanya-tanya pakai toner dulu atau serum ya? Jawabannya, toner terlebih dahulu. Toner berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang masih menempel di wajah. Selain itu, penggunaan toner juga bisa mengembalikan pH kulit wajah. Kamu bisa menggunakan kapas dan mengusapnya secara lembut ke seluruh bagian wajah. Setelah menggunakan toner, kamu bisa menggunakan serum untuk menutrisi kulit sehingga kulit pun tampak lebih sehat. Bahkan beberapa serum memiliki formula khusus untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti kerutan, jerawat, dan kulit kering. Kamu bisa menepuk-nepuk wajah secara perlahan setelah menggunakan serum agar dapat menyerap ke dalam kulit dengan sempurna.
Jika kamu memiliki noda hitam atau bekas jerawat, kamu bisa menggunakan krim ini setelah menggunakan serum. Kamu bisa menggunakan produk dengan kandungan sulfur dan asam salisilat untuk mengurangi flek, bahkan mencegah jerawat muncul kembali. Urutan memakai skincare selanjutnya adalah menggunakan moisturizer atau pelembab untuk menenangkan dan menjaga kelembaban kulit wajah. Gak cuma untuk kulit kering, pemakaian pelembab juga diperlukan untuk pemilik kulit berminyak. Namun, pastikan kamu nggak memakai pelembab dengan label non-komedogenik. Urutan memakai skincare yang nggak kalah penting adalah menggunakan tabir surya. Menggunakan tabir surya merupakan hal yang wajib kamu lakukan setiap harinya, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini karena tabir surya dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau sinar UV yang berlebihan. Untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, kamu disarankan untuk menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30. Selain menggunakan skincare secara rutin untuk menunjang kesehatan kulit, kamu juga harus menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan mencukupi waktu istirahat guna mendapatkan kulit yang bersih dan sehat. Dan perlu diingat kembali bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kamu juga harus rutin dan memperhatikan urutan memakai skincare yang benar. Selain itu, kamu juga harus memilih produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Dan gak terasa, waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu, Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.